Heyo teman-teman, kembali lagi bersama kita tim Jateng 04.00032 SMK Negeri Jateng di Semarang. Kami membuat produk dengan tema energi dan jejak karbon yang berupa biobriket dari daun kering, serbuk kayu, dan ranting pohon. Kami membuat biobriket ini karena kami melihat banyak sekali sampah organik di sekitar kita yang belum diolah secara maksimal. Biobriket ini dapat dijadikan sebagai alat alternatif untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarukan. Biobriket ini juga dapat dijadikan sebagai alat pembakaran yang mudah digunakan di luar ruangan seperti ketika kegiatan perkemahan. Selamat menyaksikan. Loh, kenapa kuy? Ki ono apa yo bakar-bakar sampah. Wedo ora ngerti apa berita dino iki. Gara-gara bakar sampah ki yo iso dadi kebakaran lahan ning Hawaii lho ngono, ora arti kowe. Apa iya? Biasanya ya orang apa-apa kok bakar sampah daripada dibuang. Nggak ada adoh neng TPA ya mending dibakar loh. Dibakar loh. Ya ora ngono kan iso dimanfaatke dadi barang liya ngono lho. Apa emang bisa dimanfaatkan toko sampah sing kaya ngene iki? Yo iso komen kok. Iso dadi barang sing luwih berguna ngono. Iso bermanfaat bagi wong liya. Ngono ya jebul. Wis ki. Ya wis ah. Wis. Diajeng. Iki dibang abune ora digo mending diolah wae dadi barang apa ngono sing iso dadi berguna lah ngono lah. Iki abune aja dibuang sik ya komen. Oh iya. Ya engko lah, gampang yo. Oh iya yo, iki iso digawe produk sing luwih bermanfaat. Yo golek ide. Ya saya lah golek ide. Kok ning dalan dadi kok ngono iki? Wah, lah marahi rezeki lingkungan kok. Apa sih iki? Lingkungan iki yo lapo. Oh alah, jebul iki serbuk kayu. Rake ngotori dalan lho. Lah iki nek misal digabungi karo abu godhong garing mau iso rak ya kira-kira? Paling iso. Ringkes sisik wae kali wae butuh. Yo wis. Ngono. Yo wis. Yo ndak. Sisan ijin bareng. Oh iya izin. Bentar. Mas, lagi ngapain, Mas? Ya mas, kenapa? Lagi ngapain? Pagi ini mau mengutin kayu. Oh, buat apa? Besok minggu depan ada acara kemah. Oh, kita sebenarnya. Ya. Kasian ya, zaman sekarang kemah kalau buat masak itu harus cari kayu bakar dulu. Mana kita kan belum tentu kayunya itu dikit atau banyak, jadi susah gitu. Kayaknya kita harus bantu dia deh. Oh iya, kita kayaknya harus bantu dia. Mending kita buat suatu produk yang dapat mempermudahnya masak waktu kemah gitu. Kira-kira apa ya? Gimana kalau kita bikin briket? Masuk akal sih, briket itu juga bisa mempermudah dia dalam memasak kan. Terus juga mempersingkat waktu, nggak perlu cari-cari kayu yang membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkannya. Gimana menurutmu? Oh iya juga ya. Kita kan juga masih punya sampah abu daun kering kemarin sama serbuk kayu. Siapa tahu itu bisa berguna. Mending sekarang kita tanyain dia dulu sebelum dia pergi. Ayo. Bentar mas, kita mau nanya bentar. Mas, kira-kira kamu tuh kerepotan gak sih kalau harus nyari kayu bakar dulu buat masak di perkemahan? Sebenarnya sih saya merasa kerepotan, tapi mau gimana lagi, udah nggak ada pilihan lain. Terus kamu butuh alternatif lain nggak selain pakai kayu bakar buat masak? Sebenarnya sih butuh,
kita ada ide buat bikin briket. Nah, nanti kita bakalan bikin briket itu buat mudahin kamu masak di perkemahan. Kira-kira kamu setuju nggak, Mas? Boleh tuh, kayaknya itu yang bagus. Nanti kalau briketnya udah jadi, bakalan aku kasih ke kamu. Kemahnya minggu depan kan? Ya. Oke. Sobat Gajar, pada kali ini kita akan melihat proses pembuatan briket. Nah, kira-kira bagaimana itu? Langsung saja kita akan melihat prosesnya. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat briket. Kemudian masukkan air ke dalam panci secukupnya. Selanjutnya, masukkan tepung ke dalam panci yang berisi air dan jangan sampai terlalu mengental. Aduk dengan sendok hingga air dan tepung tercampur merata. Nyalakan kompor dan gunakan api kecil. Letakkan panci di atas kompor dan kemudian aduk-aduk hingga adonan tersebut mengental. Setelah adonan mengental, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam ember yang berisi abu dan kemudian campurkan sampai merata. Setelah tercampur merata, masukkan dalam cetakan dan kemudian tekan-tekan agar dapat menghasilkan briket yang kuat. Selanjutnya, letakkan briket yang telah dicetak di sebuah alas. Yang terakhir, jemur briket selama kurang lebih 1-2 hari. Nah, itulah teman-teman proses pembuatan briket. Mudah bukan? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Dadah. Nah, teman-teman Ki Hajar, setelah kita melakukan penjemuran terhadap briket selama kurang lebih 2 hari, kita akan melakukan percobaan terhadap briket tersebut. Apakah berhasil atau gagal ya? Simak terus videonya. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the palm of your hand. Dive into the ocean, lay underneath the skies. But wherever I go, oh, as far as I roam, I know home is the blue in your eyes. The miles won't come between us. I'll see your face in June. I left my heart back in San Francisco, and I'm coming back for it soon. Nah, teman-teman Ki Hajar, dari hasil kita uji coba tadi, kita mencoba menggoreng telur. Nah, dari tampilannya sih sepertinya bagus ya teman-teman, mulus. Gimana rasanya, apakah matang sempurna atau tidak? Mari kita cek. Ternyata matang sempurna teman-teman, dan telurnya pun tidak ada yang mentah. Jadi ini cocok buat kalian yang ingin berpetualang tapi tidak mau ribet. Mas, ini mas, ada beberapa briket yang udah jadi. Coba lihat dulu. Itu kalau kurang kami masih ada, tapi cuman masih dijemur. Besok mungkin bisa kami berikan kalau misalnya itu kurang. Perkemahannya masih 3 hari ke depan toh? Ya. Jadi masih bisa.
Udah, gini aja udah cukup kok. Makasih banyak ya semuanya udah ngebantu. Sama-sama. Kita pergi dulu ya, Mas. Iya. Malah gue